Halo semuanya, apa kabar? Oh iya, sebelum ke ceritanya silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe kalian bisa membuat semangat saya kembali lagi. Dan jangan lupa komen sesuka kalian, mau hujat admin pun gak masalah. Kritik saya selagi ada kesalahan. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Oke baik, kembali lagi bersama saya di channel Trimovie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Pipa. Bukan Rucika, tetapi Pipa di sini yaitu tank baja kesayangan Kapten Balram Mehta yang akrab dipanggil Kapten Bali. Film ini rilis pada tahun 2023. Gak usah lama-lama lagi, siapkan deodoran, siapkan galon, mari kita smackdown. Let's go! Cerita akan berfokus pada tahun 1947. India terpecah menjadi 3 bagian. Meskipun Pakistan adalah satu negara, namun negara Pakistan terbagi menjadi 2 bagian, Pakistan Barat dan Timur. Tepat di tengah-tengahnya negara Pakistan terdapat negara India. Meskipun populasi Pakistan Timur lebih besar, tetapi kekuasaan ada di tangan Pakistan Barat. 60% orang Pakistan penutur bahasa Bengali, tetapi bahasa Urdu dinyatakan sebagai bahasa resmi negara tersebut. Kini Pakistan Timur telah menjadi budak Pakistan Barat. Akhirnya pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 1970. Partai Syekh Mujibur Rahman Bangladesh memenangkan pemilu dengan mayoritas. Namun Presiden Pakistan saat itu Jenderal Yahya Khan menolak hasil pemilu. Tidak hanya itu, ia menangkap Syekh Mujibur Rahman, tetapi penangkapan itu membuat marah warga Pakistan Timur. Penindasan melahirkan untuk merdeka dan hampir seluruh Pakistan Timur memberontak. Pada tanggal 25 Maret 1971, University Dechak Bangladesh didatangi sekelompok tentara Pakistan Barat. Pakistan Barat tidak memberikan ampun pada warga Bangladesh, sehingga hal itu menjadi awal mula peperangan yang panjang antara Pakistan Timur dan Barat. Selama 6 bulan berikutnya, tentara Pakistan mendatangkan malapetaka. Mereka akan membunuh laki-laki yang lahir di Bangladesh. Tidak hanya menangkap laki-laki, mereka pun menangkap para wanita yang akan dijadikan budak untuk pesta pora mereka. Rakyat Bangladesh hanya punya satu cara untuk menghindari kekejaman ini, yaitu dengan cara berlindung kepada negara India. Tingginya pengungsi warga Bangladesh di India, hal itu memberikan tekanan finansial yang besar pada India. Meskipun banyak penyiksaan kepada warga Pakistan Timur, India memilih jalur kemanusiaan untuk Pakistan Barat. Tetapi ketika warga Pakistan Timur mengungsi ke India, Pakistan Barat terus-menerus memberikan tekanan. Sehingga hal itu membuat tentara India menjadi ikut dalam peperangan antara Pakistan Timur dan Barat. Ini adalah kisah perang yang tidak berperang melawan negara lain, tetapi melawan negara Pakistan bagian Barat yang semena-mena terhadap Pakistan Timur. Pada Oktober 1971, negara India melakukan persiapan sekaligus latihan menggunakan pipa atau tank baja untuk peperangan melawan Pakistan Barat. Dalam latihan ini dipimpin oleh tentara berbintang 3, dia bernama Balram Mehta atau Bali. Tank baja yang mereka gunakan ialah pemasok dari negara Rusia yang bekerja sama dengan negara India untuk melawan kekejaman Pakistan Barat terhadap Pakistan Timur. Selesai latihan, Bali memutuskan untuk pulang karena di rumahnya ada acara makan-makan bersama keluarga besarnya. Sesampainya di rumah, Bali melontarkan kata-kata yang tidak sopan kepada Manjot. Diketahui kedatangan Manjot ke sini ialah hanya untuk melamar Rada, adiknya Bali dan juga Ram Mehta. Sehingga ucapan Bali membuat Ram Mehta sebagai kakak kandungnya kesal. Ram Mehta berkata, ucapan Bali hanya akan menjadikan keluarga besarnya seperti lelucon. Semenjak hari itu, Bali dan kakaknya menjadi tidak akrab dan selalu bertolak belakang. Ram berkata, Bali tidak disiplin padahal ia seorang tentara. Mendengar itu kemudian Bali menjawab ucapan Ram Mehta. Ia berkata, Ram, kau adalah kakakku bukan ayahku. Tetapi mengapa kau terus-terusan menceramahiku seolah-olah kau adalah ayahku? Setelah Bali diceramahi oleh Ram, kini dia memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Beralih kepada Rada yang sedang belajar di kampus kedokteran. Ternyata Rada memiliki pemikiran yang jenius dibandingkan murid-murid yang lain.
Kemudian Rada dipanggil oleh dosen untuk masuk ke ruangannya karena Rada bercanda di kelas. Ia akan dihukum tetapi temannya menolong Rada. Setelah itu Rada dan seluruh mahasiswa Universitas Delhi melakukan demo terhadap Pakistan yang melakukan genosida kepada Bangladesh. Tuntutan mahasiswa Universitas Delhi hanya satu, yaitu bebaskan genosida yang terjadi di Pakistan bagian timur. Segudang upaya Perdana Menteri Indira Gandhi untuk segera meyakinkan Presiden Amerika Richard Nixon agar menarik dukungannya kepada Jenderal Yahya Khan dan mengakhiri genosida di Pakistan Timur. Setelah pulang dari demo, Rada diceramahi oleh kakak sulungnya Ram Mehta. Ram tidak suka kalau Rada ikut-ikutan demo. Ram menyuruh Rada untuk fokus saja di sekolah kedokterannya karena tahun ini akan menjadi tahun terakhir untuk pendidikannya. Rupanya setelah ayahnya meninggal, yang mengambil alih kekuasaan dan keputusan di rumah mereka adalah Ram Mehta, sehingga yang lain harus patuh terhadap omongan dan larangannya. Tetapi hal itu sangat tidak disukai oleh Bali, maka dari itu Bali dan Ram sangat bertolak belakang. Kakak dan adik tidak akur, ribut baik kayak ucing dan anjing, cok. Kemudian Ram mendapatkan surat tugas pergi ke Pakistan sebagai mata-mata untuk negara India. Saat akan berpamitan untuk pergi ke Pakistan, Ram menyuruh Rada mengambilkan sepatu milik ayahnya. Tetapi sepatu itu tidak ada. Ternyata sepatu bekas ayahnya dicuri oleh Bali. Saat berpamitan dengan Bali, Ram selalu berkata bahwa Bali tidak bertanggung jawab. Bali menganggap ucapan yang keluar dari mulut Ram hanyalah sampah, sehingga hal itu membuat Ram marah. Untung ada ibunya, kalau tidak pasti ribut antara kakak dan adik. Ram berkata dia berharap Bali bukan saudara kandungnya, begitupun sebaliknya. Bali berkata semoga dia tidak pernah bertemu lagi dengan Ram. Ibunya selalu berpihak kepada Ram, sehingga hal itu membuat Bali ingin membuktikan siapa yang lebih hebat dari kita, Ram Mehta atau dirinya. Scene beralih kepada Kapten Bali Mehta yang menawarkan diri untuk ikut dalam peperangan. Tetapi sangat disayangkan ucapan Bali tidak merubah keputusan kaptennya itu. Temannya menyarankan Bali untuk menjadi kapten perang di garda terdepan. Tetapi Kolonel Oon malah mengatakan bahwa yang seharusnya berada di garda terdepan ialah tentara yang memiliki kedisiplinan dan tidak anarki seperti sampah. Bali dijuluki sebagai kapten sampah yang selalu anarki, tidak beraturan. Tidak hanya di rumah, kini di dalam kumpulan tentara juga Bali selalu direndahkan dan juga dibanding-bandingkan dengan kakaknya itu. Bali tidak akan ditugaskan di peperangan, tetapi ia akan ditugaskan di Delhi untuk mengurus semua laporan pemeliharaan. Tidak ada satupun kolonel yang mempercayai Bali kecuali bawahannya. Bali adalah tentara yang tidak pernah dihormati sebagai kapten. Merasa dikucilkan, kini Bali menemui kolonel, kita sebut saja si Acong. Bali berkata dia dilantik untuk berperang, bukan untuk mengurusi dokumen, karena pekerjaan ini siapapun bisa melakukannya. Di sini Bali terus mencoba dengan segala upaya dan kemampuannya untuk kembali dengan tank bajanya, tetapi tetap saja tidak ada yang mau mendengarkan ucapan Bali. I've been trained to fight, not for paperwork. I know all about. Tak berselang lama, Rada mendapatkan sepucuk surat yang bertuliskan dengan kode rahasia. Karena Rada adalah murid yang pintar, ia pun berhasil memecahkan kode di dalam surat tersebut. Isi di dalam surat itu yaitu, bila kau ingin melakukan sesuatu untuk negaramu, datanglah ke alamat ini. Tanpa berlama-lama, Rada langsung mendatangi lokasi kantor yang ada di dalam surat tersebut. Setelah sampai di kantor, ternyata Rada bertemu lagi dengan pakar komunikasi yang bernama Anirban. Ternyata Anirban yang akan melatih Rada. Di sini Anirban beroperasi sebagai mata sekaligus telinga bagi negara India. Anirban percaya kalau Rada satu-satunya orang yang cocok untuk pekerjaan ini. Karena yang pertama, dia adalah anak yang cerdas. Kedua, ia adalah anak dari seorang tentara yang legendaris. Pada akhirnya, Rada dan Anirban bekerja sebagai penyadap komunikasi internal Pakistan. Scene berlanjut kepada Ram Mehta yang akan melakukan penyelidikan melewati jalur laut. Untuk penyelidikan kali ini, nama Mayor Ram Mehta diganti sebagai Muhammad Nadif agar penyamarannya tidak terbongkar oleh tentara Pakistan. कसूर लोगों को बेवजह मार के फेंक दिया. Karena kepintarannya sudah terbukti, pada akhirnya Bali diperintahkan untuk menjadi garda terdepan di peperangan kali ini.
Saat akan berangkat, dia menitipkan surat untuk ibunya di sebuah kotak. Ia melakukan ini semata-mata karena dia tahu kalau ibu dan Rada tidak akan mengizinkannya untuk pergi ke dalam peperangan. Setelah Rada membaca surat yang ditinggalkan oleh Bali, kemudian ia memberitahu ibunya bahwa Ram dan Bali berada di garda terdepan dan akan kembali dengan pipa atau tank bajanya yang selama ini diimpikan dan dia inginkan. Mendengar ucapan Rada membuat ibunya sedikit kecewa dan menangis karena mau bagaimanapun Bali belum cukup umur untuk memasuki dunia pertempuran seperti ini. Setelah sampai di perbatasan, Bali melihat sekumpulan ibu-ibu yang selalu ditindas oleh Pakistan. Melihat kejadian itu membuat semangatnya untuk memperjuangkan kemerdekaan terhadap orang-orang yang tertindas jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Saat Ram sedang bersantai sambil menikmati malam yang damai dan ditemani dengan api unggun, tiba-tiba ada serangan mendadak. Setelah peperangan antara Mayor Ram Mehta dan pasukan Pakistan, kemudian Ram Mehta mengelabui semua tentara Pakistan dengan cara membakar jerami agar ia bisa meloloskan diri untuk mencari jalan lain. Saat sedang mencari jalan lain, tiba-tiba ya udah, pada akhirnya Ram menginjak ranjau yang sudah dipasang oleh tentara Pakistan. Di saat Kapten Singh dan Kapten Bali sedang memasak, tiba-tiba tentara Pakistan kembali lagi membuat serangan mendadak. Sehingga hal itu membuat Bali dan seluruh tentara India terbirit-birit untuk bersiap perang. Semua tentara India diperintahkan untuk mempercepat keberangkatannya menuju Garipur, Bangladesh yang terletak di daerah Pakistan. Mereka menggunakan jalur laut agar tidak ketahuan oleh tentara Pakistan. Di rumah ibunya selalu melihat kotak pesan. Ia merasa ada yang aneh dengan Ram Mehta. Ia sangat khawatir dengan keadaan Ram Mehta, tetapi ia tidak punya akses untuk mengetahui keberadaannya. Di saat tentara Pakistan melakukan pengecekan karena merasa ada yang mencurigakan, ternyata memang benar ranjau yang mereka pasang sudah meledak. Ada yang aneh dengan kejadian ranjau tersebut. Di saat orang lain pada mati, ternyata Ram Mehta tidak ikutan mati. Akhirnya ia ditangkap dan akan dijadikan sebagai sandera. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju Garipur. Tak berselang lama serangan Pakistan membuat seluruh pasukan India kewalahan. Meskipun pasukannya kalah telak dari tentara Pakistan, tapi hal itu tidak membuat semangatnya goyah. Terjadilah peperangan antara Pakistan Barat melawan pasukan khusus tentara India. Meskipun di peperangan kali ini mereka harus kehilangan banyak nyawa dan juga korban luka, tetapi Kapten Bali justru malah semakin garang dan ganas. Sangat disayangkan Kapten Singh harus mati di peperangan kali ini. Seluruh komando kini diambil alih oleh Bali. Dan pada akhirnya seluruh tank baja dan pasukan Pakistan rata di bawah komandonya. Keesokan harinya, Perdana Menteri India Indira Gandhi menyatakan perang kedua terhadap Pakistan. पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान करती हूँ सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं Di saat Bali sedang melakukan persiapan dengan pipa kesayangannya, tiba-tiba Rada menelpon. Di rumah ia dan ibu sangat merindukannya. Bukan hanya itu saja, Rada juga mengatakan bahwa semenjak Ram ditugaskan ke peperangan, sampai saat ini pun kabarnya masih tidak bisa dihubungi. Mendengar Ram hilang, Bali sangat terkejut karena bagaimanapun Ram Mehta adalah kakak kandungnya. Walaupun Ram sangat membenci Bali, tetapi jauh di lubuk hatinya ia sangat menyayangi Ram Mehta.
Beralih kepada Ramehta yang sedang disekap, kemudian ia disuruh untuk mengakui identitasnya, tetapi Ram memilih untuk tutup mulut. Ram diancam dengan anak kecil agar ia membuka mulut, tapi karena Ram memilih untuk tidak berbicara, akhirnya anak tersebut mati dengan cara ditembak tepat di hadapannya. Di saat sedang bersantai, Bali dikejutkan dengan tentara Bangladesh yang ingin bergabung dengan pasukannya. Temannya mengatakan untuk berhati-hati dengan tentara Bangladesh ini, tetapi Bali tidak menghiraukannya. Lalu tentara Bangladesh memberitahu Kapten Bali bahwa ia mempunyai kabar buruk tentang tentara India yang ditahan di Pakistan, tepatnya di Burinda. Tapi sangat disayangkan tentara Bangladesh tidak mengetahui namanya. Bali sangat yakin bahwa yang disekap di Pakistan adalah kakak kandungnya. Sebelum melanjutkan keberangkatannya, Bali ditanya oleh bawahannya, "Mengapa Anda diam saja?" Lalu Bali berkata, "Kalau saya mati di peperangan selanjutnya, tolong berikan sepatu ini kepada Ramehta." Seperti yang kita ketahui, sepatu yang digunakan ialah milik ayahnya yang dulu meninggal di saat peperangan. Awalnya sepatu itu akan dipakai oleh Ramehta, tetapi justru Bali malah mengambilnya secara diam-diam. Semua pengaturan sudah siap untuk dilaksanakan. Kini saatnya Kapten Bali dan pasukannya kembali akan melanjutkan perjalanan menuju Pakistan menggunakan jalur darat. Di tengah perjalanannya, salah satu pasukan Bali tiba-tiba oleng mabok perjalanan dan ia menginjak jebakan ranjau yang sudah dipasang oleh tentara Pakistan. Scene beralih kepada Ramehta yang akan ditembak oleh tentara Pakistan, tetapi salah satu tentara Bangladesh berhasil menyelamatkannya. Kini Bali dan pasukannya memulai peperangan dengan cara mendadak, dan hal itu membuat semua tentara Pakistan kewalahan karena sudah kecolongan. Ya udah, diributkan saja. Sekarang waktunya Ramehta untuk memberikan pelajaran terhadap si Bogel yang sudah lebih dari seminggu menyiksanya. Pada akhirnya satu persatu tentara Pakistan mati. Serangan mendadak Kapten Bali membuat seluruh tentara Pakistan kewalahan. सर के पीछे हाथ रखो. Pada akhirnya, peperangan ini dimenangkan oleh pasukan India yang berada di bawah komando Kapten Bali. Di saat Bali sedang kelelahan, Ramehta menghampirinya. Lalu Ramehta meminta maaf kepada Bali karena ia sudah membencinya. Begitupun sebaliknya, Bali pun meminta maaf karena sudah keras kepala, dan film pun berakhir dengan kemenangan India dan juga rakyat Bangladesh yang terletak di bagian Pakistan Timur. Kini Kapten Bali, Mayor Ramehta dan seluruh pasukan India menjadi pahlawan untuk negara India dan juga Bangladesh. Yeah. बन गया और मैं बल्ली से Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah merendahkan siapapun, apalagi seorang kapten yang berbintang 3. Karena orang lain hanya bisa menyimpulkan, tapi kita bisa membuktikan. Tetaplah semangat, jangan pernah putus asa, karena usaha tanpa doa bagaikan aku tanpa dia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Thanks for watching this video, I love you everybody, bye bye.